diri nama Bapak Pak Zainal Abidin, guru pemeliharaan sasis kendaraan ringan jurusan kendaraan ringan atau otomotif. Materi ini adalah mendiagnosis kopling untuk tanggal 5 Agustus 2020. Nah, kopling fungsinya untuk melepaskan dan menghubungkan tenaga ya, dari mesin ke transmisi. Jadi di sini mesin, kopling, transmisi. Kopling itu jenisnya ada dua, ada yang manual, mekanik, ada yang hidrolik atau otomatis. Nah, kalau yang mekanik atau biasa ya, nah ini nama komponennya nih, yang mekanik atau manual. Jadi pertama kali nama komponen yang pertama adalah sini mesin, flywheel. Nah di sini ini kampas kopling, ya, kampas kopling, ya. Ini letaknya di flywheel atau di roda juga, ya. Jadi meletakkan kopling ini atau kopling kampas kopling, ya. Ini yang rata ini di flywheel. Nah yang belakang ini ada di plat kopling atau tutup kopling. Ya, ini tutup kopling. Pada tutup kopling ini ada jari-jari penekan, ya, jari-jari penekan. Kemudian ini rilis bearing. Ini rilis bearing, ya, letaknya begini. Nah, ya, ini plat kopling, tutup kopling, ya. Nah ini jari-jari penekan, ini rilis bearing, leher, letaknya begini. Nah dari sini ini nanti penekan, tuas penekan, ini tuas penekan, ini letaknya begini. Nah ini, nah ini letaknya sini, ya. Kemudian ini nanti tuasnya masuk ke dalam rumah transmisi. Rumah transmisi yang bagian depan ini masuk ke sini. Ini ada lubang tuas. Nah itu, ini input sub ini masuk. Ini harus bearing, ya, nanti ke sini tangkainya, ya. Nah ini nanti masuk ke dalam sini lubang, ada lubang. Nah gitu. Nah, kopling, ya. Belakangnya transmisi atau persneleng. Kemudian di belakang lagi ini output shaft, ya, batang yang menuju ke propeller shaft. Ini nanti ada sambungan lagi, ya. Nah ini semuanya adalah kopling jenis manual, ya, jenis biasa.
Nah, kalau jenis hidrolik, nah di sini ada pompanya, dipasang di sini pompanya. Terus ada lagi nanti di dalam kopling yang jenis hidrolik ya, hampir sama, cuma di sini ada tekanan penggerak untuk jalannya minyak atau minyak kopling. Kemudian cara kerja kopling. Selanjutnya adalah cara kerja kopling manual biasa ya. Nah, cara kerja kopling manual biasa ini. Jadi mesin ini dari mesin ya, dari mesin berputar flywheelnya ya, flywheelnya berputar, itu nanti menempel ini. Menempel. Nah, jadi bila peda kopling diinjak ya, diinjak dari ruang kemudi ya, diinjak, itu nanti menekan tuas ini ya, ini ke depan, jadi ke depan. Nah, ini nanti ini dak laharnya ke depan ya, ke depan. Kemudian jari-jari penekan ini akan ke belakang ya, ke belakang, sehingga terjadilah tekanan ya, pada diinjak. Maka ini antara mesin dengan transmisi ini terputus. Kemudian peda kopling nanti dilepas ya. Nah, kalau diinjak gitu, kalau diinjak ini akan meringankan putaran. Nah, kemudian ini jak lahar menekan, akibatnya putaran mesin ya, di perlahan-lahan akan menekan jalannya kendaraan ya, jalan kendaraan flywheelnya itu nanti akan menekan kopling ya, kemudian menghubungkan antara mesin dengan kopling terus ke transmisi ya. Jadi proses tadi bila pedal atau tuas penekan ditekan, ini akan ke depan ya, maka di sini di kampas kopling ini akan renggang ya, renggang. Nah, setelah renggang kira berapa menit, ini nanti pedal kopling dilepas. Tadinya kan diinjak, nah kan dilepas. Begitu dilepas, ini ke belakang, kepalanya ke belakang. Nah, maka jari-jari penekan ini akan menyempit ya, menyempit, sehingga nanti putaran mesin akan diteruskan ke transmisi. Jadi itu berhubungan. Nah, begitu berhubungan, transmisi ini nanti akan dioper gigi ya, oper gigi 1 apa 2 ya. Yang pertama itu 1 dulu ya, setelah 1 ntar ganti kecepatan ya, pindah ke 2 dan seterusnya. Setiap pedal kopling diinjak, maka transmisi akan berubah ya, pokoknya gigi 1 masuk gigi 2 dan seterusnya. Setiap ganti kecepatan, kopling harus diinjak ya. Kalau mau diinjak terus ya, nanti akan mengalami kerusakan ya pada kopling tersebut. Jadi selama 2 menit udah mobil di jalan, ganti kecepatan gigi 2 umpamanya. Nah, kopling harus diinjak
Setelah diinjak, nah nanti dilepas sedikit-sedikit. Nah suatu saat pada waktu kita injak, kadang-kadang kita melepasnya terlalu cepat, ya, dilepas itu, dilepas semua. Nah ini akan mesinnya mati karena nanti berhentinya mendadak. Nah kalau mendadak itu nanti mesinnya mati, ya. Nah itu melepas kopling ini harus perlahan-lahan supaya mesinnya tetap hidup dan koplingnya berjalan. Nah ini cara kerja kopling. Pertama ini yang manual, ya, yang manual. Nah selanjutnya kopling mengalami kerusakan, ya, mengalami kerusakan. Nah antara lain kopling diinjak, ya, kopling diinjak itu nanti diangkat perlahan jalan. Nah kalau nanti begitu diinjak mesinnya mati, ya. Nah kalau mesinnya mati itu nanti ada yang tidak baik di dalam kopling ini. Misalnya penekan ini letaknya udah tidak baik. Jadi ini jaya penekan, ya, ada yang rusak, diantaranya umpamanya ininya bengkok, ya, bengkok, atau nanti kampas kopling ini sudah aus, ya, ini udah termakan oleh putaran flywheel ada mesin, ya. Lama-lama ini kampas kopling akan tipis sehingga nanti paku kelingnya nih, ya, menonjol keluar. Wah kalau menonjol keluar ini bahaya, ya, ini harus diganti. Kemudian jari-jari penekan, ini jari-jari penekan ini suatu saat mengalami bengkok, ya, ini tidak rata permukaan ujung penekan ini tidak rata. Jadi ini ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ya, tidak rata. Akibatnya putaran mesin nanti jalannya mobil tersendat-sendat, ya, nggak jalan gitu. Kemudian kerusakan lain ini dak lahar. Dak lahar ini kadang-kadang kalau sudah lama ini macet. Ini lahar ada peluru-pelurunya, ya, kalau pelurunya udah berubah ini nanti akan macet, ya, tidak muter begini, ya, macet. Jadi ini perlu diganti. Kemudian kampas kopling ini tipis. Di sini ditempel dengan paku keling, ya, paku kelingnya. Ini kalau kelas 3 ini nanti harus mendiagnosis, yaitu kopling tidak bergerak, ya. Antara lain ininya kampas koplingnya kena minyak atau kena oli, jadi meleset terus. Ini harus kering, ya, jadi untuk kopling biasa permukaan kampas kopling harus kering. Kalau nanti basah jalan mesin tidak bagus. Karena basah di sini itu akibat mesin ada yang bocor, misalnya bagian cutter, ya, di bawah mesin cutternya itu sudah tidak baik, akibatnya oli keluar muncrat kemari, ke sini, ya. Jadi di belakang flywheelnya itu basah, jadi kendaraan atau mobilnya tidak bisa
bergerak ya, misalnya ditekan nggak bisa, dilepas juga nggak bisa jalan. Kemudian permukaan piringan plat kopling ini harus rata ya, karena ini gesekan dengan kanvas. Suatu saat seumpama paku kelingnya sudah berkurang, diameternya udah menyempit, nanti ini akan terjadi goresan. Nah, terjadi goresan ini bahaya. Ini harus di lingkaran plat koplingnya harus di amplas atau diratakan ya. Kalau nanti nggak rata ya, ini nanti akibatnya menekannya tidak sama. Kemudian pada adat lahar atau garis miring ini ada pelurunya di dalam ya. Nah, kalau pelurunya di dalam udah tidak baik, ini jalannya miring, nggak rata begini ya. Jadi ini oleng. Nah, oleng ini harus diganti. Ini nggak bisa diperkembangkan di ketok-ketok, nggak bisa. Ini harus diganti baru ya. Ya, sementara itu saja mengenai mengusis kopling. Untuk itu sampai di sini dahulu penjelasan mengenai kopling. Kemudian selanjutnya nanti Bapak beri pertanyaan pada kalian. Untuk selanjutnya sementara sampai di sini dulu. Kami atau saya ucapkan sebagai penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk kalian kelas 3 sudah Bapak terangkan mengenai kopling. Nah, Bapak kasih tugas ya. Nah, buatlah rangkuman kopling ya, rangkuman kopling antara lain fungsi kopling itu apa, kemudian jenis kopling ada berapa, kemudian cara kerja kopling bagaimana. Yang terakhir adalah gambarkan 4 saja nama komponen kopling yang kalian sudah tahu atau yang Bapak sudah terangkan tadi ya. Jawablah di kertas lembaran, nanti kirimkan pada Bapak ya, melalui email atau melalui gitu saja. Tugas kalian harap dikerjakan ya, kalau bisa dengan jujur ya, jangan kasih tahu